Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Doa selesai. Hari ini siapa aja yang nggak masuk? Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan sosial dalam masyarakat. Pengertian hubungan sosial itu adalah interaksi antara individu dengan individu lain atau kelompok dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Setelah mengetahui apa itu hubungan sosial, kita masuk ke ciri-ciri hubungan sosial. Yang pertama, dilakukan oleh satu orang atau lebih. Hubungan sosial bisa terjadi jika minimal 2 orang saling berinteraksi di waktu yang sama. Lalu yang kedua, memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Hubungan sosial memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Ketika kita mulai berinteraksi dengan seseorang, kita pasti memiliki tujuan tertentu. Yang ketiga, terjadinya komunikasi langsung. Komunikasi dengan orang lain adalah hal yang paling mudah dilakukan untuk saat ini. Karena di era yang sekarang, digital seperti ini, adanya internet dan smartphone memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain dan teman-teman di sekitar kita. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis hubungan sosial. Hubungan sosial terbagi menjadi 2, hubungan sosial asosiatif dan hubungan sosial disosiatif. Hubungan sosial asosiatif adalah hubungan interaksi baik yang menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan sosial asosiatif sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, akomodasi, kerjasama, dan akulturasi. Yang ke-1, kerjasama. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah sebuah usaha bersama untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, akomodasi dilakukan untuk mencapai keseimbangan dan ketenangan situasi. Akulturasi. Akulturasi adalah pencampuran 2 budaya atau lebih menjadi satu tanpa menghilangkan unsur budaya aslinya. Selanjutnya membahas hubungan sosial disosiatif. Hubungan sosial disosiatif justru bersifat negatif, bahkan berpotensi merugikan orang lain loh. Hubungan sosial disosiatif juga terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, persaingan. Yang kedua, kontroversi. Yang ketiga adalah konflik. Saat membahas hubungan sosial disosiatif menyinggung 3 hal kan. Yang pertama itu persaingan. Persaingan sendiri pada dasarnya adalah usaha untuk mencapai keberhasilan tanpa menggunakan kekerasan, baik secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya yang kedua itu adalah kontroversi. Kontroversi adalah keadaan ketika isu atau pernyataan atau tindakan yang menimbulkan perdebatan atau pro dan kontra dalam masyarakat. Yang terakhir yang ketiga adalah konflik. Konflik adalah pertentangan yang bisa menimbulkan perselisihan atau bahkan kekerasan loh. Sekarang kita udah masuk pembahasan faktor pendorong terjadinya hubungan sosial dalam masyarakat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah imitasi. Imitasi adalah ketika seseorang meniru perilaku, sikap, dan tindakan orang lain. Yang kedua itu adalah sugesti. Sugesti adalah tanggapan yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain. Yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan seseorang untuk terlihat sama dengan orang lain. Lalu yang keempat adalah simpati. Simpati adalah situasi di mana seseorang tertarik kepada orang lain. Lalu yang kelima adalah empati. Empati adalah perasaan tertarik yang mempengaruhi kejiwaan dan kondisi fisik seseorang. Keenam adalah motivasi. Motivasi yaitu berupa nasihat atau kata-kata bijak yang dapat membangkitkan kembali semangat seseorang. Selanjutnya kita masuk ke contoh hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dalam keluarga. Contohnya seperti orang tua yang mengajarkan anaknya
sopan dan santun, dan disiplin. Lalu yang kedua, di lingkungan sekolah. Contohnya itu siswa berdiskusi dan bekerja sama antar kelompok untuk membicarakan proyek kelompok tersebut. Lalu yang ketiga, di lingkungan kerja. Rekan kerja saling membantu untuk menyelesaikan tugas agar mencapai tujuan bersama sesuai target. Lalu yang keempat, di lingkungan rumah atau di lingkungan sekitar. Kita bekerja sama atau gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar kita atau membangun fasilitas umum. Jadi ada sedikit motivasi untuk hari ini, yaitu jadilah pribadi yang memberikan energi positif dalam bermasyarakat, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan sepenuh hati. Pembahasan kali ini sudah selesai. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.